Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Faroji dengan nomor NIM 520711116, kelas teknik elektro. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang multimeter, yaitu yang pertama galvanometer, ampermeter, voltmeter, meter, multimeter elektronik analog, dan multimeter elektronik digital. Multimeter adalah sebuah peralatan khusus yang digunakan untuk mengukur komponen listrik, mulai dari pengukuran hubungan arus listrik atau ampere, tegangan listrik atau voltage, hambatan listrik atau OHM, hingga resistansi dari suatu rangkaian listrik. Berdasarkan fungsi dasarnya tersebut, alat ini sering disebut dengan aviometer atau ampere, voltage, dan OHM. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Penemu galvanometer ini adalah Andre Maria Ampere. Cara kerja dari galvanometer sama seperti ampermeter, voltmeter, AHM meter, dan motor listrik. Cara kerja galvanometer yaitu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz sama besarnya, tetapi berlawanan arah, yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk satu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permanen. Arus listrik memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Maka sisi kumparan yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan mengalami gaya Lorentz yang sama tetapi berlawan arah, yang akan menyebabkan kumparan berputar jarum untuk menunjukkan pada skala tertentu. Angka yang ditunjukkan oleh skala menyatakan besar arus listrik yang diukur. Ada 4 jenis galvanometer yang berkembang dari awal penemuannya sampai sekarang. Jenis yang pertama adalah tangan. Galvanometer tangan ini merupakan alat ukur yang dulu dipakai untuk mengukur arus listrik. Alat ini bekerja dengan menggunakan jarum kompas untuk membandingkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang tidak diketahui dengan medan magnet bumi. Yang kedua ada astatik. Jika tangan menggunakan medan magnet bumi, maka astatik tidak. Galvanometer astatik ini tidak perlu berorientasi pada bidang bumi, jadi lebih mudah dipakai. Astatik ditemukan oleh Leopoldo Nobili pada tahun 1825. Yang ketiga ada mirror. Galvanometer mirror ini diciptakan untuk mencapai sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Tujuannya tentu agar arus yang paling kecil sekalipun tetap terdeteksi. Pertama kali dipakai pada tahun 1850-an. Galvanometer mirror ini dipakai untuk menerima kabel telegraf bawah laut Nas Atlantik. Ya, keempat ada ballistic. Jenis terakhir adalah ballistic. Belum ada penjelasan mendalam soal ballistic sejauh yang didapatkan. Ballistic memiliki kemampuan baca yang lebih baik dari jenis lainnya. Selanjutnya ada ampermeter. Ampermeter adalah salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar kuat arus listrik yang terdapat pada sebuah rangkaian. Jika Anda menggunakan alat ini, Anda akan memberi tulisan A dan MA. A adalah ampermeter, sedangkan MA adalah miliampermeter atau mikroampermeter. Alat ukur ini digunakan oleh para teknisi dalam sekuensi alat multimeter atau avometer, yang mana merupakan gabungan dari kegunaan ampermeter, avometer, dan juga voltmeter. Ampermeter bekerja berdasarkan prinsip gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ketika arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet, timbul gaya Lorentz yang menggerakkan jarum menunjukkan penyimpang apabila arus yang melewati kumparan besar, maka gaya yang ditimbulkan juga akan membesar. Sedemikian hingga penyimpangan jarum menunjuk juga akan lebih besar. Demikian sebaliknya, ketika kuat arus tidak ada, maka jarum menunjukkan akan dikembalikan ke posisi semula oleh pegang. Besar gaya yang dimaksud sesuai dengan prinsip gaya Lorentz, yaitu rumusnya V sama dengan B titik I titik L titik
Kemampuan ampermeter dapat ditingkatkan dengan memasang hambatan Sun secara paralel terhadap ampermeter. Besar hambatan Sun tergantung pada beberapa kali kemampuannya akan ditingkatkan. Misalnya mulai arus maksimumnya adalah I akan ditingkatkan menjadi I tanda kutip sama dengan N titik I, maka besar hambatan Sun. Ampermeter ada dua macam, ampermeter AC dan ampermeter DC. Ampermeter AC adalah salah satu alat ukur AC yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik AC. Alat ukur ini biasa ada pada susunan seri. Alat ini akan memperoleh arus yang melalui penghantar yang telah terpasang pada suatu rangkaian listrik. Ampermeter atau ampermeter DC. Ampermeter DC yang juga merupakan alat ukur DC. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ampermeter tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur arus listrik saja, tetapi juga DC yang terhubung secara seri. Untuk cara penggunaannya tidak jauh berbeda dengan cara penggunaan jenis AC. Yang berikutnya ada voltmeter. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besaran tegangan listrik yang ada di dalam sebuah rangkaian listrik. Susunannya paralel sesuai dengan lokasi komponen yang diukur. Ada 3 lempengan tembaga yang ada di dalamnya. Semua lempengan itu terpasang pada backlit yang sudah terangkai dalam sebuah tabung plastik maupun kaca. Lempengan luarnya dinamakan anode, sedangkan lempengan tengahnya dinamakan katode. Ukuran tabung yang dimaksud biasanya sekitar 15 kali 10 cm. Apa itu fungsi dari voltmeter? Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Biasanya, ketika Anda akan menggunakan alat ini, Anda akan menemukan tulisan milivolt atau MP, voltmeter atau V, microvolt, dan juga kilovolt atau kV. Tahukah Anda, alat ini memiliki batas ukuran, yaitu nilai maksimum tegangan yang bisa diukur oleh alat itu. Jika mengukur melebihi batas yang ditentukan, otomatis alat ini akan rusak. Voltmeter seringkali dihubungkan dengan ampermeter, padahal keduanya berbeda. Ampermeter berfungsi untuk mengukur ampere atau kuat arus listrik, dan voltmeter berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik atau volt. Cara kerja voltmeter yaitu voltmeter merupakan sebuah alat yang memiliki prinsip kerja tertentu. Terdapat fluksi magnetik yang mempunyai bentuk seperti gelombang sinus, yang mana frekuensinya sama. Fluksi magnetik tersebut nantinya akan memasuki kepingan logam secara paralel. Ada perbedaan fase dari satu fluks dengan yang lainnya. Tegangan yang menimbulkan arus putar dalam kepingan itu dipengaruhi karena adanya fluks yang bolak-balik. Untuk voltmeter jenis digital, angka diskrit adalah gambaran atau aktualisasi dari pengukuran terhadap DC dan juga AC. Angka ini dijadikan sebagai alternatif dari defleksi jarum menunjukkan dalam alat ukur jenis analog. Selanjutnya ada OHM meter. OHM meter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dari suatu pergeseran. Gerakan pergeseran tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau penghantar listrik. Hal ini juga dikenal dengan istilah hambatan listrik dengan nilai yang diberi satuan OHM. Pengukuran semacam ini selaras dengan hukum OHM yang berbunyi bahwa arus listrik pada suatu rangkaian pasti selalu berbanding lurus dengan jumlah tegangan. Hukum ini digagas pertama kali oleh fisikawan asal Jerman bernama George Simmons OHM. Jenis-jenis OHM meter yaitu ada dua, yaitu OHM meter analog dan OHM meter digital. OHM meter analog ini memiliki model penghitungan yang jauh lebih manual dan simpel untuk dibaca. Terdapat jarum ukur yang nantinya berhenti pada angka tertentu. Anda harus membacanya dengan lebih jeli dan detail.
tentang angka yang dihasilkan oleh jarum petunjuk. Alat ukur ini biasanya lebih sering digunakan oleh tukang servis TV dan komputer. Meter digital. Jenis yang kedua yaitu digital, yang memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih detail dan akurat. Nilai hambatan yang dihasilkan oleh jenis digital memiliki tambahan satuan yang jauh lebih terperinci. Pilihan pengukurannya pun jauh lebih variatif dibandingkan dengan model analog. Hanya saja, model ini memiliki kekurangan yaitu susah melakukan monitoring, terutama saat voltage tidak stabil atau naik turun. Berikutnya ada multimeter elektronik analog. Multimeter analog adalah alat ukur besaran listrik yang memiliki banyak fungsi pengukuran besaran listrik. Pada multimeter terdapat fungsi pengukuran tegangan, arus, hambatan, dan kapasitansi. Dalam perkembangannya, multimeter menggunakan komponen aktif elektronik yang biasanya berfungsi sebagai penguat. Multimeter analog jenis ini dinamakan multimeter elektronik analog. Kelebihan multimeter elektronik analog. Kelebihan multimeter elektronik analog yaitu resistansi masukan multimeter yang lebih tinggi dan stabil di semua cakupan pengukuran pada saat berfungsi sebagai pengukur arus. Resistansi multimeter elektronik cukup rendah sehingga dapat mencegah kesalahan ukur karena efek pembebanan. Skala resistansi dari multimeter elektronik arah penyimpang jarum sama seperti pada pengukuran tegangan atau arus sehingga tidak membingungkan. Digunakan tegangan rendah sehingga memungkinkan untuk mengukur resistansi junction BJT tanpa merusak transistor. Di samping ini ada multimeter analog dan multimeter digital. Berikutnya yaitu multimeter elektronik digital. Multimeter merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam bidang elektronika. Multimeter ini merupakan alat yang sangat populer di kalangan elektronika. Multimeter ini juga didukung dengan akurasi yang sangat tinggi. Salah satu jenis multimeter adalah multimeter digital. Multimeter merupakan sebuah alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik dalam pengembangannya. Dapat digunakan untuk mengukur temperatur, frekuensi, dan lainnya. Setiap jenis multimeter perlu untuk kamu ketahui fungsinya. Agar tidak salah, salah satunya adalah fungsi multimeter digital ini. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan elektronik digital. Kelebihannya yaitu penggunaan lebih mudah, artinya tidak perlu menggunakan nilai yang kita ukur, karena pada multimeter digital langsung muncul hasilnya dan harganya lebih mahal. Kekurangannya yaitu sulit digunakan untuk mengukur kerusakan komponen seperti elko dan transisi dan sebagainya. Di beberapa kasus, multimeter digital kurang akurat dalam perhitungannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.